Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Banpos Channel dalam program Banten Pos hari ini edisi Senin 23 November 2020. Saya Ida Suirat, saat ini bersama dengan pimpinan redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga, yang akan menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini. Namun sebelum lanjut, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banten Pos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Bang Daeng, apa kabar nih Bang? Baik dong. Ya, habis liburan dong kita nih. Iya, makanya semangat nih bawain, pengen cepat-cepat meringkas berita untuk CS Banpos. Oke, kalau gitu Bang, langsung aja nih kita dari Serang. Oke. Nah, di Serang ada SDN terdampak tol Serpan mulai dibangun. Gimana nih Bang perkembangannya? Ya, ini di pembangunan ruas tol Serang Palembang ini kan ada beberapa sekolah yang terkena dampak ya. Ya. Karena lokasinya menjadi masuk ke dalam ruas tol, maka dipindahkan. Nah, ini masih ada satu sekolah yang belum mendapatkan lokasi, yaitu SDN Cipete di Kragilan ya. Nah, ini sudah mulai ditetapkan lokasinya, artinya pembangunannya bisa segera dilaksanakan. Sebelumnya ada berapa tuh Bang SD yang terdampak? Ada 4 sekolah ya, yang 3 itu lokasinya ada di Kecamatan Cipesa. Tapi sudah dibangun ya, sudah mulai. Nah, ini tinggal satu SD ini yang terakhir, dan mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan dan segera ditempati untuk kegiatan belajar mengajar. Iya, kan nanti juga kabarnya Januari sudah ini ya Bang ya, sudah tatap muka pelajarannya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan bersama-sama. Oke Bang, nih dari Serang kita ke Lebak. Ya. Nah, di Lebak ada sawah petani Cipanas tak bisa digarap. Kenapa nih Bang nggak bisa digarap? Ini kan kaitannya dengan saluran irigasi yang dangkal ya. Iya. Ya, dan menjadi kendala dalam pengairan di area pesawahan masyarakat di wilayah itu ya. Nah, ini masyarakat akhirnya menjadi kesulitan, apalagi di tengah musim seperti ini ya kan. Masyarakat juga saya kira perlu perhatian agar sawah mereka bisa kembali mendapatkan suplai air. Oh iya, karena kan di musim kemarau kayak gini, nggak kemarau juga, lalina maksudnya. Yeah. Nah, di musim lalina kayak gini kan tanah juga kan jadi pada keras ya Bang ya. Iya. Jadi susah untuk digarap. Saya terkejut. Sengaja Bang membuat Abang terkejut. Wis, luar biasa kamu ini. Oke Bang, sekarang kita lanjut ke berita yang ada di liputan utama nih. Yang menjadi liputan utama kita. Nah, ini menarik ini karena kan hari ini kan seperti biasa kita tampil juga dengan edisi berbeda ya. Oke Bang, nih di liputan utama ada BPK diminta investigasi Bank Banten. Wah, kenapa nih Bang? Kok Bank Banten diinvestigasi? Ya, ini permintaan dari orang masyarakat yang melaporkan dugaan kredit non prosedural ya ke Barreskrim. Nah, ini dia juga meminta agar dilakukan audit investigasi terhadap Bank Banten. Nah, yang punya kewenangan untuk melakukan audit ini kan di perusahaan termasuk BUMD milik pemerintah ini kan ada BPK. Makanya BPK yang diminta melakukan audit investigasi. Oh iya, padahal kan berita sebelumnya itu WH udah ini ya, apa sih namanya? Memerintahkan untuk mencairkan dana bantuan kepada BPK kepada Bank Banten. Sebenarnya kalau pencairan dananya sendiri di berita ini juga ada. Jadi berdasarkan pernyataan dari Kepala BPKAD Provinsi Banten bahwa dana ini sudah dicairkan. Tapi harus tetap diinvestigasi.
Ya kan ini bukan soal modalnya yang dimasalahkan, tapi soal penyaluran kredit baik ini ketika masih berstatus bank pundi maupun ketika sudah menjadi bank mandiri. Oke Bang, berita selanjutnya nih di indeks kita yang pertama, yaitu ada spanduk misterius di aksi penolakan HRS. Wah, gimana nih Bang? Ini pekan kemarin kan ada aksi yang mengatasnamakan sebuah lembaga ya, dan menyatakan menolak kedatangan Habib Rizik Syihab ya, dalam rencana kunjungannya ke Banten. Nah, ternyata setelah aksi itu justru muncul klarifikasi dari lembaga itu sendiri bahwa mereka tidak pernah menolak kedatangan HRS. Nah, Ya kan? jadi yang menarik justru soal spanduk. Di situ ada spanduk yang menyatakan menolak kedatangan HRS dan HRS bukan keturunan Rasulullah katanya kan. Iya. Nah, ini diklarifikasi bahwa spanduk ini bukan berasal dari masa aksi. Terus dari siapa dong? Ya, untuk lebih tahu dari siapa silakan dibaca. Jadi makanya ini judulnya spanduk misterius ya Bang? Spanduk yang misterius karena tidak datang dari masa aksi tapi ada di tempat aksi. Di tempat aksi. Ya. Oke Bang, sekarang kita ke indeks yang kedua. Ya. Yaitu ada positif lalu sembunyi. Ya. Apa nih Bang yang positif lalu sembunyi? Jadi ini sebuah berita investigasi tentang masyarakat yang positif mengidap COVID-19, Ya. Tapi mereka bersembunyi dari status positifnya itu. Jadi mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa atau gimana? Enggak juga, jadi mereka tidak melakukan aktivitas, tapi mereka jadi karena mereka sembunyi, akhirnya tidak terdata oleh Satgas Penanganan COVID. Jadi mereka cenderung untuk menutupi diri, untuk merahasiakan status positifnya, dan malah cenderung mereka tidak melakukan tes, tapi merasa positif berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Nah, ini kan menjadi sebuah catatan bahwa masih banyak pasien positif COVID yang tidak terdata, dan yang menarik adalah penyebab mereka merahasiakan statusnya ini. Wah, apa tuh Bang? Nah, ini yang perlu dibaca oleh CS Banpos. Nah, CS Banpos penasaran kan bagaimana berita selengkapnya? Jadi langsung aja baca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Atau bisa juga melalui edisi digital yang bisa didapatkan di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini, atau bisa juga diunduh di portal berita banpos.com. Kembali saya ingatkan untuk CS Banpos yang belum subscribe channel YouTube Banpos, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Setelah subscribe, jangan lupa juga wayahe untuk like, komen, dan share video-video yang banyak dan menarik tadi. Demikian ringkasan berita hari ini. Saya Irat Suirat. Saya Chandra Maga. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.